Halo teman-teman, perkenalkan saya Iko Mangariantara dengan NIM 2203020049 dari program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang folder dan struktur folder yang ada pada Codeinator 4 yang sudah kita install sebelumnya menggunakan Composer. Baik, yang pertama di sini ada folder .git. Ketika teman-teman ingin menyimpan project Codeinator teman-teman di GitLab maupun di GitHub atau di Bitbucket, teman-teman bisa menggunakan program yang bernama Git. Untuk menggunakan program tersebut, ia akan membuat sebuah folder bernama .git untuk menyimpan konfigurasi dari Git tersebut. Folder selanjutnya ada app. App ini merupakan folder utama dari Codeinator 4 di mana semua file core-nya berada. Yang pertama dalam folder app sendiri itu ada beberapa folder lagi, yaitu yang pertama config, di mana ini tempat untuk melakukan konfigurasi terhadap Codeinator 4. Kemudian controller, untuk fungsi utama controller itu adalah untuk menghubungkan views dengan model. Jadi views itu tidak boleh langsung berhubungan dengan model, jadi kita perlu perantara yang bernama controller. Selanjutnya ada database. Ini adalah tempat migrasi database yang bisa kita buat dengan Spark. Selanjutnya ada filter. Filter ini adalah tempat untuk middleware. Middleware itu adalah sebuah fungsi yang melakukan verifikasi sebelum masuk ke controller. Jadi request yang datang itu akan diverifikasi dulu oleh middleware, selanjutnya baru dikirim ke controller gitu. Selanjutnya ada helper. Helper ini tempatnya kita bisa membuat sebuah file yang berisi fungsi. Nanti kita bisa call di setiap projectnya, di setiap file di dalam projectnya itu secara global. Kemudian ada language. Ketika teman-teman ingin membuat sebuah project yang mempunyai multibahasa, teman-teman bisa memanfaatkan folder language ini untuk menyimpan konfigurasi bahasa-bahasa yang teman-teman pakai. Contohnya di sini sudah ada bahasanya. Jadi isinya itu array untuk gini, dari key dan value-nya itu sesuai dengan bahasa-bahasanya. Kemudian ada libraries, di mana teman-teman bisa menempatkan library eksternal atau tambahan yang teman-teman perlukan untuk Codeinator 4 atau project teman-teman. Selanjutnya ada model. Model ini merupakan sebuah representasi dari database. Jadi teman-teman bisa membuat model sesuai dengan jumlah tabel yang ada di database. Model-model tersebut bisa ditempatkan pada folder models ini. Nanti teman-teman bisa menggunakan model-model tersebut untuk mengambil data di dalam controller. Jadi itu akan lebih mempermudah dan mempersingkat waktu. Kemudian ada third party. Ini digunakan untuk menyimpan file-file third party library. Selanjutnya views. Views ini adalah tempat untuk kita menyimpan file tampilan dari Codeinator 4 ini sendiri. Kemudian kita akan bahas selanjutnya itu folder public. Folder public ini berisi dengan aset-aset yang teman-teman ingin pakai. Misalnya ada icon untuk websitenya itu yang menjadi di dekat title dari project teman-teman itu kan ada biasanya ikan kecil. Nah itu dia Python. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan JavaScript yang ingin kita pakai di public ini. Selain JavaScript juga bisa CSS dan tentunya gambar ataupun video dan mungkin audio juga. Selanjutnya ada test. Pada folder test ini berisi dengan tes-tes yang teman bisa terapkan untuk mengecilkan kemungkinan resiko bug yang terjadi.
Sini ada beberapa tes yang teman-teman bisa lakukan seperti unit testing, session testing, database testing, dan ya itu aja. Kemudian ada folder vendor. Vendor ini adalah folder yang di-generate oleh Composer ketika kita melakukan instalasi code editor sebelumnya. Jadi tempat untuk library yang akan digunakan oleh code editor itu disimpan di vendor. Baik, selanjutnya ada waitable. Ini tempat untuk code editor melakukan penulisan file, structure, log, session, upload. Ketika kita melakukan upload file di code editor, maka akan disimpan di upload ini. Nah, selain folder-folder, kita juga mendapatkan beberapa file di sini. Yang pertama ada gitignore. Nah, gitignore ini adalah sebuah file yang digunakan untuk bekerja dengan Git yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Jika teman-teman ingin tidak menempatkan beberapa file ke dalam GitLab ataupun GitHub-nya, teman-teman bisa menuliskan nama filenya di sini atau bahkan bisa juga dengan nama direktorinya sekalian. Jadi file-file yang ditulis di sini tidak akan diupload ke Git maupun ke GitHub atau GitLab. Selanjutnya ada build. Ini mungkin untuk melakukan build file kita, build project kita ke dalam bentuk publish. Selanjutnya ada composer.json. Ini adalah file composer di mana kita menuliskan ketentuan-ketentuan yang akan digunakan oleh Composer. Dengan file composer.json ini kita bisa melakukan instalasi vendor dengan hanya mengetikkan composer.install tanpa perlu menuliskan library yang diperlukan karena udah ditulis di sini. Jadi kita hanya perlu menuliskan composer install untuk menginstal library tersebut. Kemudian ada composer log. Composer log ini hasil generate dari Composer yang setelah menginstal library. Nanti dia akan mengelog versi-versi dari library yang telah kita gunakan atau kita install sebelumnya. Kemudian ada env. Env ini adalah contoh file untuk .env. Harusnya ini kita rename ke .env agar bisa dipakai di project kita. .env itu membuat sebuah environment variable yang bisa kita gunakan di dalam setiap file yang ada dalam project kita. Kemudian ada lisensi, ini lisensi open source. Terus ada PHP unit XML disk. Ini digunakan untuk PHP unit test. Ya, PHP unit itu digunakan untuk tes di PHP. Selanjutnya ada preload. Ini digunakan sebelum kita menjalankan aplikasinya secara real. Jadi kita ngeload dulu seperti halnya sistem database OSI, database Postgres, SQL RSP, sistem database header, test, language, CLI, command. Kita load dulu semuanya, nanti file ini bertugas untuk hal tersebut. Terus ada readme ini seperti halnya dokumentasi singkat dari code editor itu sendiri. Kemudian ya ada Spark. Spark ini berisi command line yang bisa kita gunakan dengan lebih mudah dan lebih singkat. Baik, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.